Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Luar biasa kabar hari ini ya. Ayo saya mau undang ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ada di luar ruangan. Boleh masuk bersama-sama ke dalam ruang ibadah. Kita akan memulai ibadah kita siang hari ini. Saya mau ajak kita semua untuk boleh tenang di hadirat Tuhan. Kita mau nikmati hadirat Tuhan siang hari ini. Satu kebanggaan buat kami Tuhan. Ketika kami boleh hadir di tempat ini. Menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sesungguhnya kami mengerti tanpa perkenanan Tuhan, tanpa Roh-Mu yang menuntun kami tidak sanggup menjalani segala sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami undang hadirat-Mu mengalir, kami undang hadirat-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik Tuhan. Hadiratmu sungguh indah. Hadiratmu sungguh mulia. Mari nikmati hadiratnya lebih lagi, nyatakan bersama-sama. Hadiratmu sungguh indah. Amin Tuhan. Hadiratmu sungguh mulia. Ku
hadapan-Mu, memuja-Mu. Angkat pujian, menyatakan diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam kehidupan. Kami rasakan hadirat-Mu. Tempat ini, katakan diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam hadirat-Mu. Penuhi tempat ini, nama-Mu tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi, hadirat-Mu Tuhan penuhi setiap kami, penuhi tempat ini Tuhan dengan anugerah-Mu, dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Sungguh mulia, sungguh indah, sungguh ajaib. Mengalah ya Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi nikmati hadirat-Mu Tuhan. Hinarabaya shengarabaya sandarai, hirababaya shadabanarabo, hinarabaya shandarababo, kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati dekapan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi tempat ini, penuhi pikiran kami, penuhi hidup kami Tuhan. Biar kami selaras dengan yang Kau inginkan. Yesus, Rabaya Shandana Rabaya Sarabarabo, Ina Rabaya Sarabarabo Babaras, Ina Rabaya Shakarabaya Sandana, Irabaka Serabaya Serabo, hadirat-Mu penuhi kami, penuhi ruangan ini, penuhi hidup kami. Kami datang berseru di hadapan takhta-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rabaya Shakarabaya Narabaya Sandere, Hinarabaya Sandana Narabaya Shakere, Hinarabaya Shakere, Hinarabaya Sandere, Hayamaya Sini, Hinarabaya Shakarabaya kami milikmu, Hirabaya Shakere. Tiga kami mendeklarasikan hidup kami di hadapan-Mu. Penuhi ya Tuhan dengan anugerah-Mu. Sejatinya kami hanya hamba-Mu,
Lawat kami Tuhan. Biarkan kami masuk lebih dalam menikmati hadirat-Mu. Sungguh kami merindukan hadirat-Mu mengalir. Bukan hanya saat kami beribadah, tapi dalam hari-hari kami menjalani kehidupan kami. Biarkan kami terus terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Supaya langkah kaki kami terus selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami menyadari betapa pentingnya hadirat-Mu dalam hidup kami. Karena itu di hadapan-Mu Tuhan, siang hari ini kami berdiri. Kami membawa hati kami. Kami membawa pikiran kami. Kami membawa seluruh keberadaan kami. Bekerja di tengah-tengah setiap kami. Kami sungguh menanti-nantikan Tuhan. Kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu. Yes Lord. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Hadirat-Mu memenuhi. Amin. Katakan, penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kau yang merindukan Tuhan, angkat tanganmu, katakan lebih lagi, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur, yang kami nampak hanya kemuliaan. Mari berdiri di hadapan Tuhan, minta supaya hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Amin, amin. Penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari pejamkan matamu, angkat tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Ini waktunya engkau dan Tuhan berbicara. Minta sama Tuhan yang terbaik. Minta sama Tuhan hadirat-Nya memenuhi setiap engkau. Irabaka shekarabaka shekarabana. Irabaya shandanama. Irabaka shekarabaka yalamana. Jangan lewatkan setiap kami Tuhan. Datangi setiap kami. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Irabaka shekarabana. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak
hadiratmu. Mari berserah di hadapan Tuhan, katakan, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhi setiap kami, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan buat Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Sungguh kami bersuka cita dan kami sungguh merindukan Engkau disukakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam kanan kirimu, katakan, ini hari yang terbaik. This is one of the best day in my life. Yuk, kita percaya hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Katakan apa? Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku direbutkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Nyatakan sama-sama dengan saya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Angkat tanganmu sama-sama, katakan, ku mau tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Amin. Haleluya. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, hari ini hari yang terbaik. Lagi angkat suaramu. Hidupku ada di tangan-Mu. Katakan lagi. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Berani nyatakan, walau tubuhku direbutkan. Amin. Mari wanita Tuhan katakan, namun pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Lagi katakan sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Lagi sekali lagi, akan ku pikul, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Katakan, ku bertahan, sebab Engkau kuat kami. Sama-sama tepuk tangan, katakan apa? Ku mau tetap bersyukur, senantiasa segala yang ku alami, segala yang ku haleluya, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Katakan lagi. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Saudara yakin ini hari yang terbaik, amin. Waktu itu Woman of Love pernah nyanyi lagu ini di ulang tahunnya Tante Esther ya. Yang waktu itu nari, kita mau nari lagi buat Tuhan, boleh? Yo sama-sama tepuk tanganmu, katakan, ku mau tetap bersyukur. Haleluya. Senantiasa bersyukur.
Katakan lagi. Biar kehendakmu Tuhan hatiku. Amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Haleluya. Hari yang terbaik. Lagi katakan, ku mau tetap bersyukur. Amin. Segala yang ku alami, segala yang ku alami. Katakan biar kehendakmu terjadi. Haleluya Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan. Hatiku kan sebab hari ini. Katakan lagi, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Segala pujian kemuliaan bagimu Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Inarabakashandana. Nyatakan di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Amin. Tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, gak ada yang lain. Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Luar biasa Engkau dalam hidup kami. Kami nyatakan di hadapan-Mu, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
kami tetap sama Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Benar Tuhan Yesus, bagi kami Engkau tetaplah Allah yang setia. Bagi kami Engkau tetaplah Allah selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memilih kami untuk ada di tempat ini saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar melalui firman yang kami dengar Tuhan, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan melewati kehidupan ini Bapa. Biar melalui firman yang kami dengar, kami boleh melewati apapun yang akan kami lalui Tuhan di depan sana. Melewati kehidupan rumah tangga kami, melewati kehidupan bersama dengan anak-anak kami, melewati kehidupan bersama dengan orang tua kami, teman-teman kami, bahkan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang Kau sudah kirimkan ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan kalau hamba-Mu akan berbicara bagi setiap kami di tempat ini. Kami tahu Tuhan Kau akan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan di balik kayu salib-Mu Tuhan. Biar setiap kata, setiap kalimat akan Kau pakai untuk menjamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah bibirnya adalah sungguh isi hati-Mu yang ingin Kau nyatakan bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan, Bapak Michael Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap kami yang akan meninggalkan tempat ini, kami tidak akan sama lagi Tuhan. Setiap jawaban dari setiap pergumulan kami akan kami temui Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan wanita-wanita yang hadir siang hari ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan saat mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan pulang tidak sama lagi Tuhan, tapi mereka menjadi wanita yang berbeda. Mereka akan menjadi berkat di luar sana. Mereka akan menjadi mama yang terbaik, menjadi istri yang terbaik, menjadi teman yang terbaik, menjadi anak yang terbaik. Mereka tidak akan sama lagi Bapa, karena Engkau sudah mengubahkan mereka melalui kebenaran firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu melalui gereja City of Love di tempat ini, Bapak Timothy dengan Ibu Evelyn. Biar gereja ini terus Engkau pakai menjadi alat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Berkati keluarga ini, anak-anak mereka, keluarga besar mereka, terus Engkau berkati aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Berbicaralah sebebas-bebasnya bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersama, kita katakan amin. Bapak Ibu bersama kita bangkit berdiri katakan, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya.
angkat tanganmu semuanya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Tuhan dengar doa kami, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Jadikan ini doamu siang hari, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Ajari kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, supaya kami tidak membuang yang menjadi kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Bapak, terima kasih bahwa kami hidup di dalam masa yang sangat unik yang belum pernah dunia lalui sebelumnya. Di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman yang menutupi generasi ini dan bangsa ini, Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang bersinar. Anak-anak Tuhan yang mengerti siapa Kristus di dalam kami dan siapa kami di dalam Kristus. Kami berdoa biar hari ini kebenaran firman-Mu mendobrak cara konsep pandang kami yang salah. Supaya sungguh Tuhan, biar kekristenan kami bukan sekedar agama, tapi sebetulnya kami mengecilkan Tuhan, kami gak menghormati Tuhan. Kami hidup semau kami sendiri dan kami jadikan Tuhan jin. Ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah di Woman of Love Engkau menemui perempuan-perempuan, wanita-wanita, pahlawan-pahlawan Tuhan yang rendah hati, yang hidup bukan hanya untuk kekayaannya, masa depannya, kenyamanannya sendiri. Tapi biar kami gak membuang waktu yang Tuhan beri. Dan kami berdoa lewat para hamba-hamba-Mu di tempat ini. Keluarga kami Tuhan menjadi surga di bumi, bukan neraka di bumi. Kami persiapkan suami kami, anak-anak kami, sanak saudara kami, untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan bangkitkan orang-orang yang membentuk generasi, yang membentuk masa depan, yang melahirkan generasi yang ilahi. Supaya kami mengerti bahwa kami semua khususnya wanita-wanita Tuhan, kami punya rahim rohani. Dan lewat apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, biar datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di dalam dan melalui setiap kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bawa setiap kami kepada ketepatan ilahi, supaya kami ada di tengah dari kehendak Tuhan. Kami berdoa, buka telinga kami hari ini supaya kami mendengar. Buka mata kami supaya kami dapat melihat Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat menangkap, memahami dan mengerti apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara, pandang Yesus, hanya Yesus. Anda gak keburu-buru, pandang Yesus. Setiap kali saudara datang dengan hati yang terbuka, merendahkan hati, maka Dia datang melawat saudara. Aku berdoa Tuhan, Kau yang paling tahu kebutuhan masing-masing kami. Dan kamu yang paling tahu Tuhan bagaimana memuaskan hati yang dahaga, yang lapar akan Engkau. Engkau berjanji barang siapa datang kepadamu haus dan lapar tidak akan pernah pulang dengan tangan yang hampa. Tapi Engkau selalu menjumpai kami. Dan Tuhan memberikan kepada kami kekuatan. Hari ini aku berdoa yang datang ke tempat ini lemah bukan hanya pulang dikuatkan. Tapi kami pulang mengerti bahwa kami adalah pahlawan di dalam Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan-jalan kami. Janji-Mu adalah iya dan amin. Engkau gak pernah ingkar janji. Lord, let your spirit fall upon your woman right now. Biar Roh-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu right now. Aku berdoa urapan yang belum pernah mereka alami sebelumnya, mereka bawa pulang dari tempat ini. Perkataan mereka diurapi, yang mereka pegang dengan tangan mereka berhasil. Langkah-langkah mereka ditetapkan oleh Tuhan. Seluruh hidup mereka menyatakan surga di bumi. Your kingdom come,
Your will be done. Krisno krabakati ribus nekiribi kiterata rabat sundribi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. bila katakan bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, oh hidup ini sudah jadi. One more time. Ini menjadi janji iman kami. Bila saatnya nanti Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima kebenaran firman sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Selamat siang dan shalom. Berapa banyak yang bersuka cita ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Pastor Timothy, Pastor Evelyn, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya melayani di Women of Love pada hari ini. Dan saya berdoa saudara semua diberkati dengan kebenaran firman. Amin. Buka sama-sama dengan saya Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang ke-11, 12, 13, dan 14. Setelah itu nanti buka Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan saya akan bawa saudara kepada kisah para rasul pasal yang kelima. Ayat yang pertama dan seterusnya. Kisah rasul 3 bukan pasal yang kelima. Saudara, waktu tadi saya berdiri di kursi saya sebelum saya maju ke depan. Tiba-tiba ada satu pertanyaan yang muncul di hati saya. Dan pertanyaan ini ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada saudara. Saudara harus bisa jawab masing-masing, termasuk saya harus bisa jawab di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang menarik saudara, Tuhan bertanya, siapa masa depanmu? Coba saudara tanya kepada dirimu sendiri, siapa masa depanmu? Bukan apa masa depanmu, siapa masa depanmu? Saudara dan saya harus mengerti, khususnya kalau saudara adalah seorang ibu, saudara seorang istri, saya produk doa seorang ibu. Saya produk doa seorang mama. Mama saya terima Yesus waktu saya umur 3 tahun. Menikah dengan papa saya, orang Surabaya, Toto. Keluarga papa saya Buddha. Sampai hari ini pendeta pertama di keluarga saya, papa atau mama, generasi di atas dan di bawah cuma saya satu-satunya. Jadi kalau saya ngomong sama pendeta-pendeta, saya bukan darah biru. Saya gak lahir dari keluarga pendeta. Saya gak punya background pendeta, keluarga saya bukan pendeta. Tapi saya dipanggil oleh Tuhan, waktu saya umur 12 tahun, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, 28 Agustus tahun 2003. Jam 10 malam tepatnya di Hume Lake, California, di Fresno. 2 jam 10 sampai jam 12 pagi. Ada face to face encounter with the Lord Jesus. Tapi saya adalah produk doa seorang ibu. Mama saya waktu saya umur 3 terima Yesus, Katolik. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Karena sudah stres dan frustrasi tinggal di dalam keluarga papa saya waktu itu. Tapi mama saya chose not to give up. She prayed. And that is the power of a praying woman. Saya punya adik satu laki-laki. Adik saya juga pastor. Tapi bukan melayani sepenuh waktu. Sebab dia bekerja di marketplace. Dia bekerja di rumah sakit di kota Los Angeles. Dan hari ini saya bersyukur bahwa anak mama saya dua-duanya. Anak papa dan mama saya. Dua-duanya melayani Tuhan. Dan kami cinta Tuhan. Yang berikan tepuk tangan buat Tuhan. Siapa masa depanmu? Saudara punya anak, yang saudara rindukan anakmu hanya sekolah tinggi gitu masuk ke neraka, apa gunanya? Pernah peduli gak? Yang memuridkan anakmu siapa? Sekarang orang tua lebih mau anaknya masuk ke Ivy League, sekolah-sekolah tinggi. Come on, haleluya. Anakmu punya semua harta yang ada di dunia, tapi mereka gak mengenal siapa Tuhan buat apa. Siapa masa depanmu? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya mau mulai di sini. Saudara harus lihat nih. Karena saudara dan saya, apalagi para ibu, Anda punya peran yang penting. Saya rindu saudara bangkit. Saya rindu saudara menangkap bahwa saudara dan saya hidup di zaman yang sangat berbeda.
Di tengah-tengah kegelapan, di situ terang baru bisa bercahaya. Gak ada gunanya ada bintang, gak ada gunanya ada matahari, gak ada gunanya ada bulan. Kalau tidak ada kegelapan, saudara. Penerang ada di atas langit supaya menerangi. Saudara dan saya menjadi terang-terang yang ajaib karena sang terang dunia ada di dalam kita. Berarti saudara dan saya baru bisa menghidupi kepenuhan Kristus di tengah-tengah kegelapan. Gereja bukan orang-orang yang anti kegelapan. Tapi gereja harus menjadi orang-orang yang mengerti apa yang harus dilakukan di dalam dan di tengah-tengah kegelapan. Jadi kalau saudara dan saya sebagai orang percaya yang kita cari adalah kenyamanan, kayaknya kita salah, saudara. Yang kita perlu bukan Tuhan menjawab yang menjadi kebutuhan kita. Tapi Tuhan mau kita menjadi jawaban bukan kebutuhan Tuhan gitu loh. Saudara, minggu lalu kami mengadakan Esther and Hannah's Arise, a prophetic gathering di Puri Intergen Church. Pastor Timothy hadir dengan Pastor Evelyn. Saya cerita tentang seorang ibu di Alkitab 1 Samuel pasal yang pertama. Saudara baca tentang Hannah. Saudara, Hannah dia menangis buat seorang anak bukan karena kesengsaraannya loh. Saudara harus teliti 1 Samuel pasal yang pertama. Alkitab berkata ada seorang laki-laki dari Efraim yang namanya Elkana. Elkana punya 2 istri, 1 Hannah, 1 Penina. Penina punya anak yang banyak. Setiap kali mereka masuk ke rumah Tuhan, Penina selalu menyiksa perasaan Hannah. Tapi Elkana memberikan kepada Penina 1 bagian. Elkana memberikan kepada anak-anak Penina 1 bagian. Tapi kepada Hannah, Elkana memberikan 2 bagian. Hannah dikasih oleh suaminya. Saudara dan saya harus mengerti waktu Hannah minta anak. Dia minta anak bukan karena dia pengen balas Penina. Kalau Hannah mau menang terhadap Penina, Hannah perlu lebih dari 1 anak. Karena Penina anaknya udah banyak. Hannah gak punya anak. Kalau Hannah mau perang lawan Penina, sebetulnya Hannah lebih dikasih oleh Elkana daripada Elkana mengasihi Penina. Jadi waktu Hannah minta Samuel bukan karena dia pengen ngalahin orang lain. Waktu Hannah minta Samuel bukan karena Hannah pengen dapat perkenanan suaminya. Saudara gak bisa hidup benar di mata Tuhan. Kalau Anda harapkan kalau saya datang ke Tuhan, saya minta supaya saya dikenal sama suami saya. Supaya bisnis saya lancar. Supaya anak-anak diberkati. Kamu salah, kamu ngejar Tuhan. Waktu Hannah mengerang buat Samuel, Hannah membuat nazar dan berkata, Tuhan, kalau Tuhan bisa kasih aku 1 anak secara spesifik dia minta, aku minta anak laki-laki. Kalau Tuhan kasih anak laki-laki, pisau cukur gak akan menyentuh kepalanya. Kenapa Hannah minta anak laki-laki secara spesifik? Saudara tahu, di kitab 1 Samuel pasal yang pertama, waktu mereka pergi ke Silo, ke bait suci, atau ke tempat di mana orang Israel melakukan ibadahnya. Imam Eli punya 2 anak namanya Hofni dan Pineas. Saudara gak pernah baca siapa ibunya Hofni dan Pineas. Tapi Hofni dan Pineas tidur dengan perempuan-perempuan di bait suci. Hofni dan Pineas makan makanan yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu, kalau wanita-wanita Tuhan, ibu-ibu di dalam Kristus gak bangkit, maka anak-anakmu akan jadi pecundang di akhir zaman ini. The absence of a mother. Anda gak pernah baca ibunya Hofni siapa? Anda gak pernah baca ibunya Pineas siapa? Saudara ngerti gak? Generasimu butuh saudara loh. Apa yang saudara tanamkan ke anak-anakmu itu penting. Apa yang saudara bangkitkan di dalam orang-orang yang lain bukan hanya anak-anak biologismu. Itu penting. Wanita punya peran. Wanita akan menghidupi panggilannya. Waktu para wanita berhenti hanya hidup untuk dirinya sendiri. Di situ Tuhan singkapkan kepada saya, kenapa Hannah mengerang kepada Tuhan dan Tuhan dengar doanya. Ternyata waktu Hannah minta seorang anak laki-laki, dia anak ngeliatin Hofni dan Pineas yang bobrok di rumah Tuhan. Bayangin loh, orang udah mandul, gak bisa punya anak, tapi dia berani datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tahu aku lagi memiliki kemustahilan, rahim ini gak bisa ngelahirin anak. Tapi aku minta Tuhan, pakai orang yang gak berdaya ini. Pakai orang yang mustahil ini. Pakai orang yang gagal ini. Pakai orang yang suka dicibir ini. Jadikan aku jawaban, bukan buat aku sendiri. Supaya Tuhan, engkau bisa mendapatkan seorang anak yang bisa melayani Tuhan dengan integritas. Keren gak? You can change the destiny of your nation and your generation. Hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan tidak hanya mau menjawab doa saudara. Tapi dia mau jadikan problem saudara menjadi jawaban untuk problemnya Tuhan. Oh glory to God. Kalau saudara mau buka hati saudara, Anda mau tahu bahwa ada rencana rancangan Tuhan yang besar.
Saya mau kasih tahu Tuhan bukan hanya tertarik untuk menjawab kebutuhanmu. Tapi Tuhan mau pakai kebutuhan saudara untuk menjawab kebutuhannya Tuhan. Tapi Anda pertama harus bangkit. You need to know who you are in Christ Jesus. Anda kejar Tuhan, Anda tahu siapa yang saudara sembah. Saudara tahu waktu Samuel dibina oleh Hana. Dan Hana ini komitmen loh. Dia ini punya komitmen untuk membangkitkan anak ini. Tiap tahun, bayangkan waktu Samuel sudah tidak disapih oleh Hana. Alkitab mencatat dia taruh anak laki-laki di bait suci. Jadi ngapain? Jadi jongos. Saudara tega punya anak? Anda bilang sama Pastor Timothy, Pastor, anak saya sudah dedikasikan buat Tuhan. Ini anak berharga saya loh. Ditaruh di bait suci. Emang saudara pikir Samuel di bait suci ngapain? Samuel belum kenal Tuhan. Dia nggak bisa melakukan adat istiadat agamawi orang Yahudi. Jadi di dalam bait suci Samuel ngepel, ngelap tembok, cuci-cuci, gosok lantai, cuci baju. Anda tega nggak ngasih anak saudara untuk melayani Tuhan belajar jadi hamba? Sekarang orang tua repot. Anak saudara disuruh ngangkat-ngangkat kursi aja kamu setengah mati. Dan setiap tahun Alkitab berkata, Hana pasti datang ke bait suci. Dia kasih effort baru. Yang kamu pakein ke anak kamu apa? Baju bermerek atau effort? Kalau kamu pakein effort, berarti kamu doain. Kamu perlengkapi. Kamu tumpangkan tangan. Kamu ajarin prinsip. Kamu perkatakan firman. Seorang Hana. Seorang ibu. Seorang perempuan merubah sejarah dari kemustahilan. Dari gak punya anak setelah Samuel dikasih ke bait suci dia punya 6 anak. Sometimes sebelum dia mau kasih kerinduan hatimu. Dia perlu rubah perspektif kita terlebih dahulu. Karena Tuhan lebih rindu untuk menemukan orang-orang yang bisa berkolaborasi dengan dia. Tapi adalah hak istimewa orang percaya untuk menerima kerinduan hati kita. Sebab kita punya Bapa yang baik, yang sayang sama kita, yang rindu untuk hidup kita. Berkata engkau setia, engkau baik. Dan di mana perkenanan Tuhan tidak akan pernah habis di dalam kehidupan saudara. Tapi sometimes harus dirubah terlebih dahulu saudara. Kita belajar bahwa hidup yang kita hidupi bukan kita lagi hidup. Tapi siapa yang hidup saudara? Kristus yang hidup di dalam kita. Sekarang lihat Yeremia 29 ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Alkitab berkata sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kenapa sih Tuhan perlu ngomong? Aku tahu rencana yang ada padaku mengenai kamu. Saudara dan saya kalau Anda mau tahu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Yang pertama ngaku dulu kamu gak tahu. Seringkali Tuhan gak bisa nolong kita dan Tuhan tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena kita sok tahu. Kalau Tuhan perlu ngomong sama umatnya sebab aku yang tahu. Ternyata titik awal kemerdekaan kita. Waktu kita datang ke Tuhan bukan dengan kesoktahuan kita. Tuhan kalau Tuhan lakukan ini aja. Kalau Tuhan kasih saya ini aja. Kalau Tuhan berkati di area ini pasti ada terobosan. Awal dari kemerdekaan kita adalah merendahkan hati berkata Tuhan I don't know but you know. Dan Tuhan bilang aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Saudara tahu gak sih damai sejahtera di bahasa Ibrani apa? Shalom. Shalom bukan berarti keadaanmu yang sejahtera. Tuhan lagi ngomong sama orang Israel waktu mereka di pembuangan. Bayangin loh. Lah gimana lagi di tengah-tengah keadaan pembuangan, bukan negeri sendiri, bukan raja sendiri. Mereka ditindas nih negeri orang, terus tiba-tiba firman Tuhan datang berkata, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Orang Israel bisa bilang, gelo lu. I'm not in a good place. Mau rancangan apa Tuhan? Kalau Tuhan punya rencana baik, lepasin dong bawa kita pulang ke negara kita sendiri. Tapi Tuhan dengan jelas berkata, rancangan yang ada padaku mengenai kamu, shalom. Ternyata shalom saudara dan saya alami, saudara dan saya bisa mengalami damai meskipun keadaanmu gak damai gitu. Kalau saudara punya damai, doamu berubah. Suami belum beres, keuangan belum beres, you are already walking in peace. Karena shalom pribadi. Bukan situasi.
Waktu shalom masuk di hidup saudara, Anda bisa di keadaan yang sama, di situasi yang sama, ngelihat masalah yang sama, ngelihat pergumulan yang sama, tapi saudaranya yang sudah berbeda. Ini Tuhan lagi ngomong sama orang Israel, aku tahu kamu di tengah-tengah pembuahan, but shalom, aku janjiin buat kamu. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan, future, posterity. Di tengah-tengah keadaan saudara, di tengah-tengah masalah saudara, di tengah-tengah pergumulan saudara, waktu saudara belajar kolaborasi dengan Shalom, yaitu Yesus Kristus, lewat masalahmu Tuhan mau lahirkan masa depan. Kamu bisa punya anak yang perkasa, kamu bisa punya murid, kamu bisa punya orang-orang yang dimerdekakan, yang dibangun lewat kehidupan saudara di tengah-tengah masalahmu. Jadi saya mau nanya, alasan apa yang saudara miliki untuk tidak melayani Tuhan? Mama saya, dulu kalau ikut ibadah, pulang, dimarahin dan diteriakin sama papa saya. Tapi saya berterima kasih sama mama saya, yang refuse to give up. Dan mama saya tuai dari anaknya 10 tahun kemudian. Mama saya mau ke ibadah waktu masih tinggal di Jakarta di tahun 90-an. Papa saya gak mau nganterin. Naik bemo, naik ojek, naik bajai. Yang penting nyampe di hadirat Tuhan. Dan mata Tuhan gak lepas dari mama saya. Kalau saudara punya masa depan buat anakmu, harga apa yang kamu rela bayar buat masa depan anakmu? Saya lagi ngomong rohani, gak cuma duit. Mau gak kamu taruh hidupmu di atas altar? Aku bayar Tuhan. Seperti Hana. Sampai dikira sama orang, mabok nih orang. Orang gak punya harga diri. Di rumah Tuhan sampai kayak begitu. Tapi mata Tuhan gak lepas dari Hana. Anakmu merubah nasib sebuah bangsa. Sebab aku tahu. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ayat yang selanjutnya. 12-13, perhatikan. Saudara tuh lagi ngomong. Apabila kamu berseru kepadaku. Dan datang untuk berdoa kepadaku. Maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi ini alasan. Saudara mungkin berpikir. Kenapa pada waktunya aku datang ke Tuhan. Aku berdoa kok gak dijawab. Nah kalau Tuhan ngomong kayak begini. Berarti waktu orang Israel berdoa. Mereka gak dijawab kan. Mereka gak dapat jawaban. Ada waktunya saudara dan saya merasa doa saya gak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Berapa banyak orang Kristen yang frustrasi. Kok aku datang ke Tuhan gak ngalamin apa-apa. Tuhan gak ngomong, gak dijawab, gak terima terobosan. Ayat yang selanjutnya 13. Bahkan Tuhan berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi ada waktunya di mana Anda cari Tuhan, Anda gak nemuin Tuhan loh. Banyak orang mau cari Tuhan tapi ketemunya yang bukan Tuhan gitu loh. Ada orang yang kena problem. Tuhan aku mau cari wajahmu. The moment terima jawaban doa. Stop cari Tuhan. Kamu sudah terkecoh dengan jawaban doa. Tapi belum ketemu Tuhan. Saudara tahu gak? Ada berkat yang membawa keselamatan. Ada berkat yang membawa kebinasaan loh. Anda bisa terima jawaban doa. Tapi belum ketemu Tuhan. Kenapa sih Tuhan jawab pertanyaan saudara? Dia jawab kerinduan saudara meskipun Anda belum ketemu sama Tuhan. Karena dia sayang sama saudara. Jawaban doa gak ada urusannya dengan mengejar Yesus. Kamu kalau mau doanya dijawab gak usah jadi Kristen. Gak usah. Mau agama apapun berseru kepada nama Tuhan yang benar dari dalam hati dijawab. Yoel 2 berkata barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah kenapa sih Tuhan jawab doa manusia? Bukan karena kitanya baik, karena Yesusnya baik. Tapi kalau saudara dan saya sudah ketemu sama yang menjawab doa, kita ketemu dan mengenal dia supaya kita punya hubungan dengan dia. Nggak ada urusannya sama tangannya dia. Your goal is to know Jesus. Siapa masa depanmu?
Siapa Tuhan buat saudara? Ayat yang selanjutnya boleh dikeluarkan. Yeremia 29. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Dan God gives a promise. Dia bilang kalau kamu bisa kenal aku, kalau kamu tahu isi hatiku, kalau kamu sekarang connected with me, aku mau kembalikan kamu kepada yang menjadi rencanaku buat hidupmu, maka jawaban terhadap problem saudara gampang. Katakan sama-sama dengan saya, gampang. Sekarang Yesaya 43 ayat yang ke-1. Siapa masa depanmu? Hari ini saya mau saudara pulang mengerti bahwa saudara adalah kunci kemerdekaan buat keluargamu sendiri loh. Tapi saudara harus posisikan dirimu dengan benar di hadapan Tuhan. Oh, saya suka ayat ini. Satu kalimat sudah memerdekakan. Tetapi sekarang, tuh lihat tuh. Kalau saudara hari ini hadir di ibadah Woman of Love, apapun yang sedang kamu hadapi, kemustahilan apapun yang sedang Anda lihat, hari ini dengar Tuhan ngomong, sekarang, now. Firman Tuhan yang menciptakan engkau. Look at that. Saudara tahu nggak benefitnya kalau Anda mengenal dengan firman? Kalau saudara mengerti posisimu di dalam Tuhan dan Anda nggak datang untuk menghadap Tuhan, hanya sekedar dengar, pulang, tapi sama, cuma penasaran. Kalau saudara dan saya hari ini mau kembali terhubung dengan Tuhan, kalau hari ini saudara mau respon yang menjadi panggilan Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara, dengar Tuhan berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Saya mau nanya, Israel dan Yakub orang sama atau berbeda? Sama. Betul gak saudara? Yakub sama Israel orang berbeda atau orang sama? Sama. Yakub adalah orang yang namanya dirubah jadi Israel. Alkitab berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub. Artinya apa? Gak cukup Anda cuma lahir baru. Berapa banyak yang sudah lahir baru terima Yesus? Angkat tangan saudara. Yang sudah lahir baru, kalau belum lahir baru saya doain supaya Anda terima Yesus hari ini. Yang sudah lahir baru tolong angkat tangan dong. Udah lahir baru keluar dari neraka, angkat tangannya kayak begini. Gini dong. Puji Tuhan saya ngomong sama orang lahir baru semua. Ternyata gak cukup cuma lahir baru saudara. Sebab Tuhan berkata, Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk. Nah, Anda bisa lahir baru tapi tidak pernah menghidupi identitasmu yang baru di dalam Tuhan. Anda bisa ke gereja tiap hari Minggu, kasih persembahan, ikut aktivitas Kristen, tapi gak pernah jadi Israel. Karena yang dirubah karakter. Yakub penipu, Israel prince. Saudara gak bisa jadi pangeran kalau Anda tidak terhubung dengan bapakmu yang adalah raja. Banyak orang Kristen sudah lahir baru, tapi tidak pernah menghidupi identitasnya sebagai anak raja. Dan saudara gak bisa menghidupi identitas sebagai anak raja hanya karena kamu ngaku-ngaku kamu anak raja. Kamu anak raja karena raja mengakui kamu. Gimana caranya supaya saudara dan saya bisa menghidupi identitas sebagai anak raja? Dibentuk. I formed you, Israel. Jangan takut, look at that. Kalau saudara dibentuk oleh Tuhan, Anda bisa hidup di tengah-tengah keadaan zaman yang sama yang dihidupin sama orang lain. Tapi saudara dan saya bisa menghadapinya bukan dengan ketakutan, tapi dengan iman loh. And Tuhan bilang begini, aku yang tebus kamu, aku yang panggil kamu dengan namamu, kamu punyaku. Anda bisa ngidupin kuasa salib Kristus. Nggak cuma saudara ngidupin kuasa salib Kristus, saudara terima nama. Oh, nama itu apa sih? Karakter, identitas, cara pikir Tuhan, perasaan Tuhan buat saudara. Dan Tuhan kasih keyakinan dan kepastian, kamu punya aku. Ayat yang kedua, ini luar biasa. Tuhan bilang, apabila kamu nyebrang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Jadi kalau saudara dibentuk oleh Tuhan, apakah berarti saudara diluputkan dari masalah? Enggak, saudara dibawa di tengah masalah, tapi Anda pasti tiba ke tujuan akhir saudara. Tuhan gak bilang begini, karena kamu anakku, kamu kepunyaanku,
kamu akan luput dari sungai, dari api. Enggak, kamu akan lewat sungai. Tapi kamu enggak sendirian. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Luar biasa. Ayat yang selanjutnya. Tapi ini destiny saudara nih. Sebab aku, Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Look at that. Dia lagi ngomong, kamu kehilangan peluang, kamu gak punya koneksi. Mesir, Ethiopia, Sheba, negara yang paling kaya zaman itu. Tapi Tuhan berkata, yang paling kaya ada di bawah kendali tanganku. Tuhan bisa angkat saudara secara ajaib loh. Ayat yang selanjutnya, ini janji buat saudara nih. Makanya kalau baca Alkitab, coba ini ya, gak usah dikotbahin. Baca aja, roh saya udah langsung meluap. Betul gak? Kalau saudara hari ini baru pernah sekali baca Yesaya 43, rugi kan? Makanya Alkitab buka. Dia janji loh, gak cuma saudara loh. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Aku memberikan manusia sebagai gantimu. Bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oh Lord. Saudara datang ke Tuhan Yesus, Anda taruh hidupmu di atas altar. Anda mati terhadap kehendakmu, Anda mati terhadap egomu, Anda mati terhadap rencana rancanganmu sendiri. Tuhan berkata, kalau kamu mau mati terhadap mimpimu sendiri, apa yang kamu pandang baik, apa yang kamu pandang luar biasa, kamu mau mati terhadap masa depan yang kamu rancangkan untuk dirimu sendiri. Maka yang terbaik yang saudara gak bisa punya karena uang, karena koneksi, whatever. Tuhan bilang, I'll give it to you. Kalau Anda memberikan kepada orang, Anda bisa rugi. 50-50 untung atau rugi. Tapi kalau Anda taruh hidupmu di atas altar Tuhan, Anda tidak pernah mungkin rugi. Ayat yang selanjutnya. Jangan takut. Sebab aku ini menyertai. Kamu lagi lewat api, lewat air, lewat masa suka, lewat masa duka. Aku pegang tangan kamu. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Aku akan menghimpun engkau dari barat. Tuhan mau pakai saudara gak cuma satu generasi. Tapi generasi lepas generasi. Anda melahirkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. Yang mau katakan amin saudara. Mungkin hari ini ada cucumu yang jauh dari Tuhan. Anakmu yang gak mau ketemu sama kamu. Anakmu yang gak mau kenal Tuhan. Anakmu yang belum tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya apa. Anakmu yang lagi hidup foya-foya. Tuhan tidak menunggu yang menjadi respon anakmu. Saya mau kasih tahu kepada pahlawan-pahlawan wanitanya Tuhan. Hari ini respon saudara bisa merubah bukan hanya hidup saudara. Tapi generasi lepas generasi di dalam silsilah keluargamu akan dirubah karena keputusan saudara hari ini. Amin. Lukas 3, 21-23. Tolong dibuka. Saya cuma mau cerita. Nanti saya akan tutup di Kisah Rasul pasal yang ketiga. Anda nangkap sesuatu hari ini? Kita cinta firman ya saudara ya. That's why I love the word of God. Anda harus cinta firman. Berapa yang bawa Alkitab hari ini? Kamu baca Alkitab pakai buku saudara. Anda gak terdistract dengan WA. Anda itikatnya baik. Buka aplikasi Alkitab. WA masuk. Teteng pasti dipencet dulu terus dibalas dulu. Betul gak? Lukas 3. Yesus lagi kasih pola. Apa artinya orang yang lahir baru? Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Ketika Yesus juga dibaptis dan berdoa. Cuma Lukas yang tulis Yesus di dalam air setelah dia dibaptis dia berdoa. A personal relationship with God. Anda gak cuma ikut upacara dan acara. Baptisan bukan hanya upacara dan acara. The moment Yesus di dalam air dan dia sedang berdoa. Tiba-tiba apa yang terjadi? Terbuka langit. Setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus. Anda lagi jalan di bawah langit yang terbuka. Keren ya. Anda punya full access loh ini. Jadi kalau kita cuma doa, mohon. Kita attitude-nya aja. Doanya tuh kayak gak bisa. Aduh Tuhan hari ini dengerin dong doa saya. Masa doa kayak begitu sih? Gak mau saya. Saya mau tiap kali saya coba panggil Bapa. Boom.
Langit terbuka. Jadi saudara jangan cuma puas. Anak saya udah umur 13 tahun, Pastor Timothy baptis, Pastor. Celupin aja kepalanya sampai ke bawah tuh. Kenapa sih bingung gua, ibu-ibu goalnya anaknya yang penting dibaptis. Baptis tetap bisa masuk neraka, Bu. Anakmu dibaptis harus mengalami yang namanya langit terbuka. Apalagi saudara sudah kenal Tuhan. Bimbing anakmu untuk kenal siapa Tuhan. Saya dan istri punya PR sekarang 3 perempuan. Kami sepakat sama istri. Tuhan tolong kami kasih tahu destiny anak kami apa. Supaya kami gak salah didik. Kami minta anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Nyiapin jalan buat kedatangan Kristus. Setelah langit terbuka, selanjutnya turun. Wah, every believer, Anda terima kuasa. Nggak cuma Roh Kudus turun, terdengar suara dari langit. Engkau, look at that, authority. Ada kuasa, ada otoritas. Kuasa diberikan, otoritas dipercayakan. Otoritas harus keluar dari mulutnya Bapa. The moment Bapa berkata, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dengan kata lain di bahasa Yunaninya adalah kata huios, anak yang dewasa. Bapak lagi ngomong, mulai hari ini semua yang aku punya, kamu punya. Yang aku bisa lakukan, kamu lakukan. Semua yang aku percayakan, kamu punya hak untuk berjalan di dalam otoritasku. The moment Yesus sedang dibaptis dan berdoa, langit terbuka. Dia terima kuasa, dia terima otoritas. Ayat yang ke-23, ini dahsyat. Setelah itu Yesus memulai apa saudara? Nah. Kok gak ditulis Yesus memulai pelayanannya? Saudara tahu gak, setiap orang percaya setelah Anda hidup di dalam Kristus, hidupmu itu pekerjaan. Jangan main-main sama bisnismu. Jangan main-main sama rumah tanggamu. Jangan main-main sama pelayananmu. Karena semuanya pekerjaan. Makananku, kata Tuhan Yesus, adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan apa saudara? Pekerjaannya. Pelayanan bukan ini. Pelayanan itu sikap hati. Orang tanya sama saya, pekerjaan saya apa? Pengkhotbah. Saya gak mau anak-anak saya malu loh. Dan mereka tidak boleh malu, papanya pendeta. Papanya melayani raja segala raja. Saya gak mau anak saya malu, enak aja. I'm serving the King of Glory. Apa pekerjaan saya? Khotbah. Pelayanan itu di mana? Nih. Waktu hati saya sudah bukan lagi dengan hati hamba dan melayani, maka pekerjaan saya sudah terkorupsi. Anda lahir baru, Anda terima kuasa dan otoritas supaya apa yang kamu pegang dengan tanganmu berhasil. Makanya saudara gak bisa pisahkan. Saya bukan pendeta, saya bukan pengkhotbah. Gak ada yang minta, gak ada yang nyuruh. Tenang, di mata Tuhan sama. Setiap kita hamba Tuhan atau bukan? Iya, hamba Tuhan bukan karena pekerjaannya, karena sikap hatinya. Waktu sikap hatinya benar, apa yang kita lakukan, kita jaga supaya benar di mata Tuhan. Kalau saya gak punya sikap hati dan saya jadikan pelayanan saya sebagai pekerjaan tanpa hati hamba, maka saya mulai pasang tarif, saya cuma ambil undangan gereja besar, dan saya mulai memanipulasi orang pakai pekerjaan saya untuk dapatkan sesuatu yang menguntungkan saya dan bukan Tuhan. Tapi kalau hati ini dijaga, saudara yang punya bisnis, Anda yang berdagang, hatimu yang saudara lakukan tiap hari, Lord, yang aku miliki semuanya milik Tuhan. Lewat pekerjaanmu, di situ nama Tuhan dijunjung tinggi. Setelah Yesus terima otoritas dan kuasa, maka Yesus memulai pekerjaan. Apa pekerjaannya?
melakukan kehendak Bapa. Kebutuhan Yesus siapa yang tanggung? Keperluan Yesus siapa yang jawab? Waktu Yesus ditentang, Yesus dilawan, Yesus diserang, siapa yang lindungi dan sertai? Waktu Yesus melewati penderitaan, siapa yang kasih kekuatan? Sampai Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Mau gak saudara dan saya kita menyelesaikan tepat seperti yang menjadi kehendak Bapa? Waktu Tuhan ketemu sama kita, sahabat, hamba-hambaku yang baik dan yang setia, masuklah kepada kebahagiaan Tuhan. Ini destiny saudara. Saya berdoa hari ini para wanita-wanita pahlawan-pahlawan Tuhan. Saudara bukan orang kecil. Kamu bukan korban. Saudara dijadikan sama seperti Yesus. Nggak cukup lahir baru. Tapi mau dibentuk. Jadi seperti dia. Dan hidup untuk kemuliaan namanya. Amin. Ayat terakhir. Kisah Rasul 3. Saudara belajar sesuatu pada hari ini. Sekarang saya mau kasih tips sedikit. Bagaimana khususnya Anda bisa bawa ini ke rumah tangga saudara. Kisah Rasul 3 ayat 1. Saudara dan saya ada di dalam rumah, Anda punya suami, Anda punya anak, orang-orang yang Anda berelasi. Sebab untuk mengenal Tuhan dengan benar, Anda harus punya relasi yang benar dengan orang. Anda tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. Saudara gak bisa mengasihi sesama dengan benar tanpa mengasihi Tuhan. Apa kunci untuk Anda menerima kuasa? Kasih. Rasul Paulus berkata dengan jelas di 1 Korintus 12, di 1 Korintus 14. Waktu saudara mengejar kasih, saudara diperlengkapi dan minta karunia-karunia Roh Kudus. Kenapa Anda dikasih kuasa? Untuk semakin mengasihi. Orang Kristen yang tidak mengasihi, kamu gak mungkin bisa terima kuasa. Jadi kalau di gereja ngegosip, bikin kubu, perang di rumah Tuhan, jatuhin orang lain, Holy Spirit will not be on you. Tempat latihan paling gampang tuh di dalam gereja. Saudara punya peran penting. Jadi di dalam gereja, jangan suami malah diinfiltrasi ngomongin gembala. Kamu kan tuainya payah loh. Karena apa yang kamu tabur di rumah Tuhan, kamu tuai di rumahmu sendiri. Kamu tabur perpecahan di rumah Tuhan, kamu tuai perpecahan di keluargamu. Kamu jangan main-main sama rumah Tuhan. Karena ini rumah Bapak surgawi. Kamu kotori rumah Tuhan, keluargamu dalam bahaya. Tapi saudara dan saya bangun rumah Tuhan, Tuhan bangun rumahmu. Sama seperti Hana. Dia prioritaskan rumah Tuhan, dia kasih buah sulungnya Samuel. 6 anak lahir dari kandungan mandul. Saya produk rumah Tuhan. 18 tahun saya dibina di sebuah gereja. Keluarga kerajaan Allah dan rumah tangga kita gak bisa dipisahkan. Gak bisa. Karena kita ini satu kesatuan tubuh Kristus. Gak ada orang Kristen terisolasi. Maka saya mau kasih tahu ya. Mungkin hari ini khotbah saya agak lebih lama gak apa-apa. Orang Kristen yang terisolasi Anda pasti disesatkan. Anda pernah mikir gak sebelum saya touch kisah Rasul 3. Anda baca di kitab Matius pasal yang ke-16. 16 atau 18 lupa. Anda pernah baca tentang domba yang hilang? Pernah baca? Berapa minggu yang lalu saya lagi ngerenungin domba yang hilang. Saya bilang gak masuk akal. Seorang gembala punya 100 ekor domba, betul ya? Satu hilang dikejar, betul ya? Kalau jadi serigala, enakan ngejar satu domba atau 99 domba? Ya 99 lah. Ngapain gue susah-susah ngejar satu? Ini 99, gue bisa stok makanan bulan depan, tahun depan. Dan saya berkata, kenapa seorang gembala rela meninggalkan 99 untuk ngejar yang satu? Kesannya seperti 99 dalam keadaan bahaya. Betul gak? Tuhan rubah cara saya berpikir. Tuhan bilang begini, kamu gak tahu ada kuasa di dalam kesatuan. Waktu orang Kristen terisolasi, kamu jadi sasaran dan makanan empuk setan. Tapi waktu gereja Tuhan belajar bersatu, setan gak bisa sentuh saudara. There is power in unity. Apa sih seringkali yang menahan Tuhan menjamah orang-orang yang terhilang? Karena Tuhan belum bertemu dengan gereja yang bersatu.
Gereja yang bersatu melepaskan Tuhan untuk melakukan kehendaknya untuk orang-orang terhilang. Kesatuan tubuh Kristus adalah kunci penuaian jiwa di akhir zaman ini. Nangkep gak? Kenapa saudara harus belajar saling mengasihi? Waktu Anda saling mengasihi, waktu Anda semakin memberi, Anda semakin berbagi, Anda semakin kasih isi hatimu. Boom, di situ kuasa Tuhan mengalir. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Coba Kisah Rasul. Jangan pasal 3 sekarang Pak. Kisah Rasul pasal yang keempat aja. Saudara nangkap sesuatu gak nih? Saya lagi ngalir saudara, saya gak pakai notes. I'm just sharing what is in my heart. Sebelum saya tutup ya. Kisah Rasul 4 ayat 31-32 selanjutnya. Saya mau kasih gambaran sama saudara Tuhan mau lakukan apa. Kenapa kita harus hati-hati nih. Terutama di rumah tangga. Ketika mereka sedang berdoa. Goyang. Wih, ternyata kepenuhan Roh Kudus gak cuma terjadi di Kisah Rasul 2. Di Kisah Rasul 4 terjadi lagi. Karena kepenuhan Roh Kudus bukan hanya pengalaman. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu kehidupan. Holy Spirit itu jalan sama saudara tiap waktu loh. Gak cuma satu kali di gereja, merinding. Gak kayak begitu saudara. Gak ada gunanya. Lebih baik Anda tiap hari di rumah, di gereja lagi berbisnis, Roh Kudus jalan sama saudara. Every day. Waktu mereka lagi doa goyang tuh tempat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Ternyata Roh Kudus gak cuma bikin merinding. Roh Kudus kasih saudara keberanian. Anda berani. Dagang gak usah tipu sana tipu sini. Berani melakukan yang benar. Dilawan, ditantang, berani. Why? The power of the Holy Spirit. Lanjut 32 seterusnya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya. Mereka sehati, sejiwa. Selalu. Anda gak bisa ngalamin personal revival tanpa corporate revival. Waktu mereka orang yang percaya itu sehati sejiwa. Gak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah milik mereka sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka ada kasih. Lihat tuh. Kuasa Roh Kudus memampukan kita semakin mengasihi. Tapi ini bukan komunisme saudara. Bukan berarti gua punya 1M, lu juga 1M. Gak kayak begitu. Mereka bagi dengan kerelaan ayat 33. Ini luar biasa. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. More grace. Anda dibina, Anda punya pemimpin. Di rumah Tuhan Anda dikasih kesaksian, Anda dibekali, Anda diinspirasi, Anda terima impartasi. Lewat pemimpin saudara supaya Anda semakin lama semakin dewasa di dalam Tuhan. Ayat 34, ayat 32 tadi bilang bahwa mereka membagikan milik mereka untuk kepentingan bersama. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang apa? Kok bisa? Kok bisa? Makin ngasih bukannya makin kurang, makin nambah. Ini yang namanya perekonomian kerajaan sorga. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu. Dan hasil penjualnya mereka bawa kemana? Saudara lanjut 35. Mereka bawa ke kaki para rasul. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Lanjut di ayat 36. Ada seorang yang namanya Barnabas. Seorang Lewi. Dia juga melakukan demikian. Sekarang lompat ke Kisah Rasul 5. Ayat yang ke-12 dulu. Saudara mau ngalamin ini? Saya mau. Amin. Gereja berkemenangan di tengah-tengah persekusi. Anda tetap diberkati. Anda lihat kelimpahan. Anda lihat Tuhan bekerja. Ternyata di Kisah Rasul 5 gak berhenti. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda. Mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo. Dalam persekutuan yang selalu lihat tuh saudara. Kebangunan rohani korporat Anda juga bisa bawa ke rumah. Dari mana ceritanya? Ayat 13. Ini luar biasa. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang. Orang gak berani bergabung bukan karena ada geng-geng di dalam gereja. Mereka gak berani bergabung karena yang racun, yang bawa perpecahan. Mereka gak bisa sentuh kemuliaan Allah. Tapi setiap orang percaya yang berkumpul bersama-sama. Tiap pulang ke rumahnya, pulang ke bisnisnya, pulang ke kantornya. Kemanapun mereka pergi karena mereka punya karakter Kristus, mereka dihormati loh.
Kalau orang Kristen bahasa roh di gereja, tapi orang gak ada yang suka sama saudara. Saya pertanyakan, kamu anaknya siapa? Lanjut. Semakin lama, makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik, loh kok bisa? Termasuk keluarga saudara berarti. Yang tadinya bertuamu benci banget sama nama Yesus. Suamimu yang benci banget sama nama Yesus. Kalau saudara dan saya mengerti siapa kamu di dalam Tuhan. Karena kamu punya yang namanya perkenanan Tuhan. Kemanapun kamu pergi. Makin banyak orang yang kenal Yesus lewat kehidupan orang percaya. Ayat yang ke-15. This is awesome. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar. Gak perlu ke gereja. Ke jalan raya. Membaringkannya di atas bala-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangan mengenai salah seorang dari mereka. Saudara bawa kemuliaan Allah gak cuma di gedung gereja. Kemanapun kamu pergi, kuasa Tuhan yang gak terbatas bekerja atas saudara. Ayat yang ke-16. Dalam kita berkata, dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun membawa orang yang sakit, orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Katakan semua disembuhkan. Katakan semua disembuhkan. Mau gak tiap kali saudara doa, pasti doamu dijawab Tuhan. Saya tutup di sini. Sekarang ke ayat 3. Kisah Rasul 5 ayat 3. Sebelum Anda baca ini semua, ada 2 orang harus mati dulu. Namanya Ananias dan Safira. Saya rasa di dalam roh saya, Tuhan lagi berurusan sama Ananias dan Safira. Jangan sampai itu keluarga kita. Saudara, di akhir zaman ini, iblis akan buat kita mengkhianat. Gimana sih kita mengkhianati Tuhan? Kita pertama mengkhianati Tuhan waktu kita mengkhianati sesama orang percaya. Kalau iblis gak bisa membuat kita mengkhianati orang lain, dia bikin kita murtad karena dikhianati orang lain. Berapa banyak orang meninggalkan gereja karena kamu kecewa dengan seseorang di gereja? Oh, be careful, be careful, be careful. The Lord told me, sebelum kamu lihat ini terjadi lagi, Ananias dan Safira harus mati. Siapa Ananias? Ayat 3. Anda pasti tahu ceritanya. Ananias jual tanah. Kenapa dia jual tanah? Karena dia pengen kayak Barnabas. Supaya dihormati. Supaya semua orang tahu, wah berkorban. Petrus ngomong gini sama Ananias. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Kamu bukan bohong sama orang. Kamu bohong sama Roh Kudus. Dan menahan sebagian. Garis bawah itu kata menahan sebagian. Dengan kata lain Tuhan lagi bilang. Kalau kamu mau ikut aku, ikut sepenuh hati. Kalau kamu setengah-tengah. Kamu setengah-setengah ikut Tuhan. Kamu mendatangkan hukuman kepada dirimu sendiri. Tahu gak sih Petrus ngomong apa? Lu kenapa sih cari gara-gara? Waktu kamu belum jual tuh tanah Ananias. Itu tanah punya lo. Sebelum kamu kasih ini tanah ke saya. Yang menjadi hartamu Tuhan gak mau, Tuhan gak sentuh, Tuhan gak punya urusan. Tapi karena hatimu busuk, karena kamu pengen kemuliaan buat dirimu sendiri. Kamu manipulasi orang Kristen, gerejamu dan pemimpinmu. Supaya kamu bisa nonjol di gereja. Dan kamu kasih bukan sepenuh hatimu tapi setengah dari hatimu. Sekarang Tuhan urusan sama kamu. Bahaya saudara. Saudara mau melayani dengan hati yang tulus. Nggak mau, nggak usah pegang sekalian. Daripada kamu membahayakan hidupmu. Lompat ayat 9 Pak. Sekarang Safira. Ini peran istri nih. Wanita itu punya peran penting. Kenapa yang mati Ananias dulu? Safira punya kesempatan untuk kasih tahu sama suaminya, kamu lagi main api. Kalau istri gak bangkit, ibu gak bangkit. Suamimu bikin salah, kamu diam. Anakmu bikin salah, kamu diam. Kamu lebih bela keluargamu sendiri dan bukan prinsip kebenaran firman. Kata Petrus. Mengapa kamu berdua, apa saudara? Tidak semua kesepakatan kudus. Kalau saudara gak mau bangkit. Aduh Pak Pastor, suami saya gak mau ke gereja. Ya ikut suami lah.
Lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Ananias mati karena berkhianat di hadapan Tuhan. Safira mati karena tidak berani berdiri di tengah-tengah ketidakbenaran. Tuhan sedang membangkitkan gerejanya, saudara. Tapi dia akan murnikan gerejanya terlebih dahulu. Saya berdoa kita gak ada satupun yang jadi seperti Ananias dan Safira. Saudara pikir Ananias Safira bukan orang Kristen? Gak mungkin kalau bukan Kristen mau kasih tanah mereka. Jadi mereka udah kepenuhan Roh Kudus gak? Kemungkinan besar salah satu yang udah ngalamin kepenuhan Roh Kudus. Mereka sudah ada di dalam hubungan kekeluargaan kerajaan Allah. Tapi saudara dan saya selalu dinilai oleh Tuhan bukan yang kelihatan di luar. Tapi hati. Pesan saya hari ini adalah di Woman of Love. Identitasmu menentukan apa yang akan terjadi di rumahmu, di bisnismu, di pekerjaanmu. Siapa masa depanmu. Saudara dan saya ditetapkan Tuhan lewat kita. Anggota keluarga kita mengenal Tuhan. Lewat kita, generasi lepas generasi akan semakin perkasa di dalam Tuhan. Siapa masa depanmu? Siapa masa depanmu? Apakah Yesus? Maukah engkau bawa Yesus untuk anak-anakmu? Bawa Yesus untuk suamimu. Dan kenali saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bahwa siapa kita di dalam Kristus tidak pernah ditentukan oleh apa yang orang lain lakukan. Tapi hari ini, saudara dan saya bukan hanya orang lahir baru. Kalau kita mau dibentuk seperti Israel, maka melewati sungai kita gak mungkin hanyut. Lewat api kita gak mungkin terbakar. Bahkan Tuhan yang berperang bagi kita. Dan di tengah-tengah keadaan yang semakin tidak menentu, umat Tuhan berdiri di atas kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Amin saudara. Mari berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ambil beberapa detik saudara. Ambil beberapa menit saudara. Minta pengurapan Roh Kudus. Bawa pulang. Amin. Holy God. Syarabaka terebe seterebe sondorolo munshi dadadadadada mansanda. Saudara diberi kuasa. Pakai kuasa. Lepaskan kebenaran firman atas rumah tanggamu. Lepaskan kebenaran firman atas bisnismu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Untuk para wanita-wanita Tuhan. Pahlawan-pahlawan Tuhan. Mulai berdoa saudara. Mulai aktifkan manusia rohmu. Saudara mulai buka mulut. Katakan engkau baik Tuhan. Katakan aku percaya Tuhan. Roh Kudus aku percaya engkau bekerja di tempat ini memeteraikan firman-Mu saat ini. Engkau berkata di dalam firman-Mu waktu Tuhan Yesus ada di dalam air dibaptis dan sedang berdoa. Langit terbuka, Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus. Dan ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Aku berdoa biar para champion-championmu, wanita-wanita yang gagah perkasa hari ini di Woman of Love akan pulang membawa pengurapan yang baru. Kami pulang membawa otoritas yang ilahi. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena shalom ada di dalam kami bisa tetap baik-baik saja. Terima kasih bahwa kami tidak bisa digoyangkan. Tuhan yang memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan Tuhan yang kuat. Dan terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah pegangan kami, Engkau jangkar kami. Dan kami mau hidup bukan sebagai korban, tapi kami mau melangkah dengan iman dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu hidup dan ada di dalam kami. Dan mau bergerak melalui kehidupan kami. Aku berdoa hari ini Tuhan, ada yang datang mungkin ke tempat ini membawa beban atau membawa keputusasaan. Hari ini merdekakan kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan,
Untuk waktu yang seperti itu, musim yang seperti ini, Tuhan telah memanggil dan menetapkan setiap kami. Hari ini kami berdoa Tuhan seperti Hana. Tuhan merubah kemustahilan, Tuhan merubah kemandulan Hana. Lewat problem Hana, Tuhan jadikan sebuah masalah menjadi sebuah solusi. Kami berdoa, kami bawa hidup kami. Kami gak mau cuma minta Tuhan selesaikan masalah di dalam hidup kami, tapi jadikan hidup kami solusi bagi Tuhan. Jadikan hidup kami senjata di tangan pahlawan. Jadikan hidup kami jawaban. Sebab kami tahu untuk Tuhan menjawab doa kami itu gampang. Untuk Tuhan memberikan kerinduan hati kami itu gampang. Tapi hari ini kami mau belajar taruh hidup kami di atas altar. Di dalam nama Yesus aku berdoa, di dalam nama Yesus. Mampukan hamba-hambamu Tuhan. Supaya mereka tahu siapa mereka sejatinya di dalam Tuhan. Aku berdoa biar para wanita di tempat ini tahu bahwa identitas mereka bukan karena apa yang orang lain ngomong terhadap mereka. Identitas hamba-hambamu bukan karena apa yang suami mereka katakan, apa yang orang tua mereka pernah katakan. Aku berdoa kalau ada mentalitas Tuhan yang merasa karena aku wanita aku gak berdaya. Hari ini yang menjadi tembok musuh itu harus runtuh di dalam nama Yesus. Biar para wanita-wanita tahu bahwa kami diciptakan serupa segambar dengan Allah. Segambar serupa dengan Allah. Untuk bertambah banyak, beranak cucu, memenuhi bumi, untuk menguasai bumi, berkuasa, menaklukkan bumi. Aku berdoa Tuhan impartasikan, Holy Spirit impartasikan that identity Lord. Supaya para hamba-hambamu akan melangkah kembali ke kehidupan kami masing-masing mulai hari ini. Dengan cara pandang yang berbeda, dengan sikap hati yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda, dengan iman yang berbeda. Syaralamanda, biar kami berkata bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Oreba syaralamanda. Come on saudara, mulai perkatakan berkat kepada setiap situasi hidupmu. Perkatakan berkat kepada anak-anakmu, kepada suamimu, kepada rumah tanggamu. Come on, pakai otoritasmu. Come on, perkatakan berkat. Ada kuasa di dalam mulut orang percaya. In the name of Jesus, Holy Spirit right now. Herebe sunaralamande rebro saralamande brakaralamande rebo shikaralamanda. Come on, mulai perkatakan ada mujizat, mulai perkatakan ada terobosan, mulai perkatakan ada jalan keluar. Herebe surabaralamande barabashorololo kutaralamande. Saralamande. In the name of Jesus. Aku berdoa setiap rantai yang menghalangi kami hari ini terlepas di dalam nama Yesus. Tapi kami berjalan, kami melangkah keluar dari ruangan ini membawa kemerdekaan. Kami membawa kemenangan, kami membawa jawaban. Dengan iman katakan, ku yakin kau hadir. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Resete mandaha. Kau nyata. Biar kemenangan kami alami Tuhan. Kemenangan. Katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Come on, katakan ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan
buat masa depan yang kami terima. Kami percaya apapun yang sudah kami doakan, apapun yang sudah kami declare di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati bisnis kami, berkati keluarga kami, berkati pasangan kami. Apapun yang kami sudah nubuatkan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami saksikan. Akan ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you for this time, Lord. Thank you for this time, Lord. Kami bersyukur Tuhan. Setiap kami, wanita-wanita yang ada di tempat ini, kami berdiri di hadapan Tuhan. Bukan lagi menjadi pribadi yang lama, tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Wanita-wanita yang perkasa di hadapan Tuhan, yang akan mengerang dan berseru di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kesejahteraan keluarga kami, untuk kesejahteraan gereja kami, untuk kesejahteraan kota kami, dan untuk kesejahteraan negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu posisi kami tidak main-main di hadapan Tuhan. Karenanya kami akan melakukan pekerjaan kami sebagai wanita dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya firman yang Kau taburkan siang hari ini tertanam merema di dalam hati kami, membuat kami akan melesat seperti anak panah di hadapan Tuhan. Thank you for all this, Lord. Thank you for all this, Lord. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih buat keberadaan hamba-Mu siang hari ini. Kau yang pakai daun rapi dia dengan luar biasa. Bukan hanya di tempat ini, tapi seterusnya dia akan terus menjadi berkat. Memerdekakan pola pikir kami yang salah Tuhan. Sehingga setiap kami akan bergerak secepat yang Tuhan inginkan. Menuju ke destiny yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati keluarga hamba-Mu. Kemanapun Tuhan membawa langkah kakinya. Biar dia terus menjadi berkat dan inspirasi buat banyak orang. Untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Thank you once again Pastor Michael, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi Tuhan udah kasih hadiah yang luar biasa, this is the time for you and me untuk kasih persembahan buat Tuhan. Mari berikan yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan buat kita. Amplop sudah dibagikan, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop. Lalu nanti bisa masukkan ke kotak persembahan yang ada di belakang pilar yang ada di depan saya. Ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Yang pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan diadakan tanggal 29 Mei, hari Kamis ini, jam 10 pagi. Kita akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Lokasinya di gereja kita di Sampurna Strategic Square, lantai 3. Jangan lupa ajak seluruh keluarga kita untuk bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Bawa semuanya supaya kita bisa benar-benar menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Sunday service tanggal 1 Juni 2025 juga akan diadakan onsite jam 10 pagi, akan dilayani oleh Pastor Joni Heriawan. Lokasi sama di Sampurna Strategic Square lantai 3. Lalu untuk Women of Love tanggal 3 Juni 2025 jam 11 siang kita akan dilayani oleh Ibu Charlotte kembali. Tempatnya kembali di sini Senayan City Residence lantai mezzanine jam 11. Jangan datang terlambat. Ingat tadi Pastor Michael bilang, lakukan pekerjaanmu sepenuh hati. Ibadah juga pelayanan kita, pekerjaan kita, datang tepat waktu, hargai Tuhan. Thank you. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tidak ada seperti Engkau, tidak ada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari tinggikan Tuhan lebih lagi di tempat
seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Yesus adalah masa depan kita, amin. Pastor Michael, thank you so much buat berkat yang luar biasa yang kita terima hari ini. Kita beri tepuk tangan, tunggu dulu. Kita beri tepuk tangan buat Roh Kudus yang ada di dalam Pastor Michael, yang berbicara pada setiap kita sehingga Roh Kudus yang dalam kita menyala-nyala mendengar pesan ini. Karena roh yang sama, Roh Kudus yang sama yang ada dalam Pastor Michael juga ada dalam setiap kita. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat Roh Kudus yang telah berbicara pada setiap kita. Thank you Lord, thank you Roh Kudus. Hari Kamis ini kita ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Setelah itu malamnya, setiap malam kita akan mengadakan doa 10 hari. Setiap malam di Gedung Sampurna jam 6:30 sampai jam 8. 10 hari dan puncaknya Pentakosta. Pastor Michael akan melayani di hari Pentakosta di City of Love di Gedung Sampurna. Jadi Bapak Ibu Saudara mari. Pentakosta berbicara Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Ada kuasa melalui Roh Kudusnya. Bukan berarti kita nggak dipenuhi Roh Kudus. Tapi biar Roh Kudus diaktifkan. Kita belajar untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Kita belajar hidup kita dituntun oleh Roh Kudus dalam berpikir, berperasaan, melihat, mendengar, berbicara, melangkah. Roh Kudus memimpin kita. Karena itu penting ambil puasa 10 hari, doa bersama-sama. Dan puncaknya di hari Pentakosta, hari Minggu, tanggal 8 Juni kita akan merayakan karena kita ada Roh Kudus dalam kita. Dan hidup kita berkemenangan, enggak jatuh bangun lagi. Hidup kita berkemenangan. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati dan semua yang dikasih Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan memberkati Pastor Mike.